为了得到万民印和后土印，望你日后善待萧雨和丽儿他们。秦羽知道你送印给我吗？清醒，醒来吧。这些年的争夺，如今我再无惧过。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season ke-7. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya, di mana ini adalah episode yang ke-11-nya. Di sini, Exalted Celestial Xiaoyao memberitahu kalau sebenarnya ia adalah ayah dari Hao Fei, yang tentu saja membuat dia menjadi sangat terkejut. Begitu pula dengan semua orang yang ada di sana. Hao Fei bahkan masih belum bisa mencerna semua itu. Alasan mengapa Xiaoyao kemari adalah untuk saling mengakui hubungan darah di antara mereka, dan begitu mereka bisa bersatu kembali menjadi ayah dan anak. Hao Fei sendiri teruslah memperhatikan Xiaoyao karena ia tidak melihat adanya kemiripan di antara mereka. Hingga Hao Fei itu tahu-tahu malah tertawa sendiri. Ia menjelaskan kalau ia taklah bisa menerima seseorang yang tiba-tiba mengaku sebagai ayahnya. Meskipun Xiaoyao adalah seorang Exalted Celestial, namun tetap saja ia tak bisa berbuat seperti itu di depannya. Kini mencoba menenangkannya, namun Xiaoyao langsung saja melakukan sesuatu, di mana dia akan memperlihatkan apa itu kekuatan Exalted Celestial. Hao Fei sama sekali tidaklah takut dan langsung saja melakukan pertarungan dengannya. Pada awalnya, Hao Fei sangatlah meremehkan Xiaoyao. Namun dia masihlah belum serius dan langsung saja membawanya pergi menjauh dari tempat itu. Qin Yu menenangkan Jiang Li pasalnya Xiaoyao memiliki batasan tertentu. Hao Fei ternyata telah dibawa ke sebuah tempat yang membuat dia penasaran dengan tujuannya. Xiaoyao berjanji akan membebaskannya asalkan Hao Fei itu bisa mengalahkan dirinya. Tanpa berlama-lama, penyerangan langsung saja Hao Fei lakukan, di mana semua itu bukanlah apa-apa di hadapan Xiaoyao. Hao Fei masihlah belum menyerah dan terus-menerus meningkatkan serangannya, tapi ini tidaklah berguna. Serang balik Xiaoyao berikan, dan teknik itu saja Hao Fei benar-benar kesulitan. Beruntungnya dia ini masihlah dapat keluar. Sebenarnya Hao Fei ini kesal karena ia masih berada di tahap Heavenly Deity kecil, sementara Xiaoyao itu adalah Exalted Celestial. Tidak ingin dipermainkan, Hao Fei akan bertarung sampai titik darah penghabisannya. Ia kembali meningkatkan serangannya dan juga kecepatan miliknya. Namun perbedaan ranah di antara mereka tidaklah dapat dibohongi. Seakan-akan Hao Fei itu hanya dijadikan permainan oleh Xiaoyao. Berhubung Hao Fei itu masih belum menyerah, jadi Xiaoyao ingin dia bertahan dari nyala apinya. Karena di dalam sana tersimpan jejak hukum waktu. Selama Nation Soul-nya bisa bertahan, maka tempaan yang dia berikan akan menjadi berkat besar untuk Hao Fei. Api ini saatlah menyiksa untuknya, bahkan Hao Fei merasakan sakit yang luar biasa pada inti Nation Soul-nya. Namun ia berusaha untuk bertahan. Semua itu Xiaoyao lakukan agar putranya tak lagi terhalang oleh batas ranah, dan bisa menjadi seorang God King atau bahkan menjadi lebih kuat lagi. Untung saja Hao Fei itu tidaklah memiliki sikap pantang menyerah. Meskipun ini sangatlah menyakitkan, tapi dia akan terus melawan. Sementara itu di kediaman Qin Yu sendiri, mereka masihlah belum tahu apa yang Hao Fei alami. Hingga sesaat kemudian dia pun keluar dan mengejutkan semua orang. Tidak itu saja, namun Hao Fei telah mengalami perubahan besar. Sekarang dia itu adalah seorang God King. Tentu pencapaian itu membuat semua orang terkejut. Bagi Hao Fei, Xiaoyao adalah pria yang sangat baik. Padahal baru pertama kali bertemu, namun sudah membantunya naik ke ranah God King. Ini tentu saja membuat istrinya senang. Di sini, Hao Fei meminta mereka untuk melihat jubah takdirnya, yang benar-benar sangatlah keren. Qin Yu pun penasaran apakah hubungan ayah dan anak itu sudah diakuinya. Namun, Qin Yu sadar kalau istrinya tengah memikirkan sesuatu, yang kemungkinan dia itu tengah rindu dengan rumahnya. Karena itulah Qin Yu ingin menitipkan sesuatu kepada Jiang Lan. Sebelum berpindah ke kota Viaosu,
Jiang Chun menenangkan suaminya karena Qin Yu tidak akan mungkin menyerang kemari. Meskipun ia bukan seorang Exalted Celestial, namun tetap saja Jiang Fan adalah kaisar suci dari kutub utara. Sesaat kemudian Jiang Lan datang yang membuat Jiang Fan agak panik. Tujuan kemari hanya memberitahu kalau Qin Yu dan Jiang Li telah menjadi suami istri. Jika mereka terus bermasalah, ini tidak akan baik untuk mereka semua. Tapi sebagai kaisar suci, Jiang Fan telah mengatakan kalau Josian merupakan calon untuk putrinya. Jiang Lan mengingatkan kalau selama bertahun-tahun ini, Jiang Li tidaklah bisa bertemu dengan adik dan bahkan kedua orang tuanya. Ia sangatlah sedih dan dia bingung apakah harga diri Jiang Fan lebih penting dari putrinya sendiri. Sebelum pergi, dia pun memberikan stempel Married People dan stempel bumi kepadanya. Sebab dia tahu betapa kerasnya perjuangan kakaknya untuk menjadi seorang Exalted Celestial. Ia harap dengan semua itu, Jiang Fan bisa memperlakukan Qin Yu dan Jiang Li jauh lebih baik lagi. Jiang Fan penasaran apakah Qin Yu tahu dia memberikan kedua stempel itu kepadanya. Namun justru Qin Yu sendirilah yang ingin memberikan harta itu kepadanya. Ini merupakan pukulan telak kepada Jiang Fan. Pasalnya dia itu telah salah memilih menantu. Ia pun meminta Jiang Chun dan Jiang Yan untuk pergi ke kota kabut demi bisa menemui Jiang Li. 就是为了得到万民印和后土印，望你日后善待萧雨和丽儿他们。秦羽知道你送印给我吗？夫人。 Sementara itu di kota kabut sendiri, terlihat kalau Jiang Li tengah bersama Qin Yu. Hingga dia pun dikejutkan dan kemunculan dari adiknya, yang tentu saja ia sangatlah merindukannya, begitu pula dengan adiknya. Jiang Yan memberitahu kalau kota Fuyao telah mengalami banyak perubahan. Hanya saja ibu dan ayah mereka selalu merindukannya. Mereka bahkan tak ingin minum maupun makan. Jiang Yan yakin mereka pasti selalu memikirkan kakaknya. Sebenarnya Jiang Li juga sangat merindukan mereka. Walaupun kedua orang tuanya menantang pernikahannya, tapi Jiang Li tetap ingin membalas budi kepada mereka. Sesaat kemudian ibunya pun datang yang membuat Jiang Li menjadi sangat senang sekaligus terharu. Hal yang sama juga Jiang Chun rasakan. Awalnya dia menganggap Josian merupakan calon yang tepat untuk putrinya. Namun pada waktu itu dia telah salah menilai. Mulai sekarang dia hanya ingin melihat Jiang Li hidup bahagia dan bersatu kembali bersama mereka. Pertemuan itu benar-benar mengharukan dan semua itu bisa terjadi tentu tidak bukan berkat Qin Yu. Sebelum berpindah kepada para kaisar suci, mereka penasaran siapakah yang akan menjadi Exalted Celestial baru. Beberapa kaisar suci merasa itu pasti adalah Jiang Fan atau Lo Fan. Tapi ada juga yang berpikir itu akan jatuh kepada Jiang Lan. Sementara itu, Qin Yu ini tengah melatih kedua putranya, di mana Qin Shi dan Qin Shuang sudah memiliki kekuatan yang membuat ayahnya senang. Jiang Li datang dan meminta kedua putranya untuk istirahat, karena kakek mereka telah mengirimkan buah-buahan dan kue yang langka. Namun di tengah semua itu, Jiang Li merasakan pusing. Dan saat jugalah sesuatu pun mulai terjadi di mana waktu seakan-akan telah terhenti di tempat itu. Hanya Qin Yu saja yang tidak terjebak dalam penghentian waktu tersebut. Pasalnya seluruh alam dewa kini telah dibekukan oleh waktu. Terlihat kalau Jiang Li bersama para God King lainnya ingin dibawa pergi oleh suara musik di sana. Qin Yu yang diperkuat oleh sumber kekuatan alam semesta baru bisa lepas dari kendali tersebut. Dia pun ingin melihat kemanakah mereka itu dibawa. Sampai pada akhirnya Qin Yu pun sampai di tempat para Exalted Celestial berada. Ini tidak bukan adalah gunung Exalted Celestial. Jiang Li sangatlah penasaran mengapa mereka dibawa kemari. Ternyata batas waktu telah habis dan Exalted Celestial yang baru akan segera terlahir. Altar pun mulai bereaksi untuk memanggil Jiang Fan dan Lo Fan. Pasalnya ketiga harta itu ada pada mereka berdua. Jiang Fan ingin menahan semua itu, pasalnya dia masihlah belum memahami hukum waktu. Para God King cukup kesal karena Jiang Lan telah memberikan stempel bumi dan stempel Married People pada Jiang Fan. Sepertinya dia itu telah berdamai dengan Qin Yu, namun merekalah yang harus menjadi korban. 清醒，醒来吧。这些年的争夺， Kini mereka hanya perlu menunggu siapa yang akan terpilih menjadi Exalted Celestial yang baru. Ketiga harta itu pun telah bergabung dan begitu stempel dunia panah pun telah muncul ke dunia. Semua orang yang menyaksikan hal ini benar-benar sangatlah terpukau. Sebuah gulungan juga ikut keluar. Di antara para God King di alam dewa yang terpilih menjadi Exalted Celestial yang baru ada pada gulungan tersebut.
Mereka penasaran siapakah itu. Ternyata ini bukanlah Jiang Fan maupun Lo Fan. Justru Chen Haoyuan lah yang diangkat menjadi Exalted Celestial yang baru. Ini tentu saja membuat semua orang terkejut. Bahkan Chen Haoyuan sendiri sama bingungnya. Padahal sepanjang hidup ini dia hanya melakukan penempaan senjata dan bahkan tidak tertarik pada perebutan Exalted Celestial. Karena di dalam hidupnya jalan penempaan senjata merupakan jalan kebenaran. Bagi para Exalted Celestial, Chen Haoyuan telah mengorbankan segalanya, bahkan nyawanya sendiri untuk bisa menempa Mutiara Dinding, yang merupakan Hongmeng Limbao tingkat Exalted Celestial. Jadi tidak ada satupun dari para God King yang selayaknya. Jadi karena itulah Chen Haoyuan pun akan menjadi Exalted Celestial yang baru. Melihat aura penciptaan membuatnya sangatlah senang karena jika dia mendapatkan hal itu, maka pasti akan membuat terobosan besar untuknya. Padarnya Chen Haoyuan dan senang hati menerima status barunya sebagai Exalted Celestial. Pengangkatan pun segera dilakukan. Qin Yu tidak pernah menduga para penghuni alam dewa yang selama bertahun-tahun itu bersaing telah kalah dengan seorang God King yang bahkan baru pertama kali menginjakkan kakinya di gunung Exalted Celestial. Semua ini terjadi karena kebaikan dan kerja kerasnya. Selama ini Chen Haoyuan telah menjelajahi 3 alam demi mencari hakikat sejati. Ribuan kali ia telah menempa banyak Hongmeng Limbao. Semua itu dia lakukan demi bisa menciptakan Mutiara Dinding, yang merupakan harta yang sudah sejak lama ia dambakan. Padarnya pengangkatan Chen Haoyuan sebagai Exalted Celestial pun telah selesai. Ia juga telah mengalami perubahan besar dan juga mendapatkan pusaka baru. Di antara para God King, Qin Yu pun memberikan selamat kepadanya, di mana semua orang pun mulai memberikan hormat kepada Exalted Celestial yang baru. Para Exalted Celestial pun membawanya menemui Lin Meng, yang tidak bukan adalah Lin Barus. Namun sebelum pergi itu, terlihat dengan jelas kalau Zhao An menatap Qin Yu dengan penuh dendam. Sesaat kemudian Jiang Fan ini terlihat sangatlah kesal karena Chen Haoyuan hanyalah seorang penempa. Sementara dia ini sudah berpuluh-puluh tahun ikut dalam perebutan stempel surgawi, namun malah kalah darinya. Ini benar-benar sangatlah membuatnya frustasi. Begitu pula dengan para God King lainnya. Ini wajar karena jalan langit benar-benar telah bisa mereka prediksi. Bahkan Lo Fan ini dijuluki sebagai God King terkuat pun tak dilirik oleh langit. Mereka masihlah bingung mengapa Chen Haoyuan yang dipilih. Padahal ia tidaklah mengumpulkan satupun pusaka surgawi dan tidak memahami hukum waktu. Inilah jalan langit, tidak ada satupun orang yang bisa menebaknya. Yang Li hendak menenangkan ayahnya, namun Qin Yu meminta untuk memberikan waktu kepada Jiang Fan. Berhubung semua ini sudah selesai, jadi Qin Yu pun mengajak para God King lainnya untuk kembali ke kediaman Jisuan. Pasalnya, alam semesta baru yang Qin Yu miliki akan terlahir dengan sempurna. Xin berpindah ke dalam kota, di mana terlihat kalau saat ini Hao Fei dan juga Xiao He akan saling sparring. Karena bagaimanapun mereka ingin melihat perbedaan kekuatan di antara mereka setelah menjadi seorang God King. Sebenarnya Xiao He lebih unggul karena bagaimanapun ia lebih dahulu mencapai ranah tersebut. Karena itulah ia mulai percaya diri. Namun Hao Fei memintanya untuk tidak sombong. Karena bagaimanapun ia akan menunjukkan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Pertarungan antara Hao Fei dan Xiao He itu menjadi tontonan dari kedua putra Qin Yu. Baik Hao Fei maupun Xiao He sama-sama menunjukkan kekuatan terbaik yang mereka miliki. Tidak ada yang mau menyerah di antara mereka. Selain itu kita diperlihatkan dengan betapa tenangnya kehidupan di tempat ini. Tidak ada satupun masalah dan semua penghuni di sini menikmati waktu yang sangat indah. Sayang sekali di tengah semua ketenangan tersebut masalah pun hadir. Pasalnya Zhao An telah kemari karena bagaimanapun ia ingin menuntut balas dendam kepada Qin Yu. Ia pun memintanya untuk segera keluar. Sebagai seorang Exalted Celestial, formasi pertahanan di sana dapat mudah Zhao An lumat. Hao Fei dan Xiao He tidak akan pernah membiarkan hal itu. Begitu pula Jiang Lan dan begitu pula dengan Jiang Li dan yang lainnya. Dengar kalau Zhao An terus-menerus meminta Qin Yu untuk segera keluar menghadapnya. Namun karena dia tidak kunjung keluar, Zhao An akan menghancurkan kota tersebut.
Melihatnya tentu saja membuat Yang Li panik karena lawan mereka adalah seorang Exalted Celestial tingkat kekuatan puncak yang tak bisa ditahan. Berhubung dirinya sudah terbebas dari belenggu, jadi Zhao Wan akan mengamuk. Ia juga mengatakan kalau semua ini akan menjadi akhir dari hidup Qin Yu. Dia meminta kepada siapapun yang bisa membawa Qin Yu kemari, maka dia akan mengampuninya. Jika dia menolak perintahnya, maka akan dia hukum mati. Terlihat kalau para God King segera kemari untuk bisa membantu kelompok Jiang Li. Sementara itu, Qin Yu sendiri tengah disibukkan oleh semesta alam barunya. Ia sudah tahu kalau Zhao Wan pasti akan datang kemari. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.